Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Perkembangan Peserta Didik di SD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya yang bernama Nur Haswinda SPD MPD, disusun oleh Fatur Rizky dengan NPM 216910063, kelas 1D, dengan mata kuliah pedagogik. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya pada hari ini. Setiap peserta didik memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa bagian dalam perkembangan pada diri peserta didik seperti perkembangan kognitif, pengetahuan awal, dan gaya belajar. 1. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif setiap peserta didik akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan dipilih dan digunakan. Setiap tingkatan kognitif mulai taman kanak-kanak berusia 5-6 tahun, sekolah dasar berusia 7-11 tahun, dan sekolah menengah pertama berusia 12 tahun sampai 14 tahun, dan peserta didik sekolah menengah atas usia 15-17 tahun. Tentu akan berbeda-beda pendekatan pembelajaran yang akan digunakan menurut bagian perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak berada pada taraf pra-operasional konkret. Peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dan peserta didik sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan berada pada tahap operasional formal. 2. Kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal entry behavior atau inteks peserta didik adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan awal ini akan menjadi pengantar untuk memahami pengetahuan yang lebih tinggi. Contohnya, sebelum peserta didik mempelajari tentang objek kajian sosiologi, maka peserta didik harus terlebih dahulu memahami pengertian sosiologi. Kemampuan awal peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai. Untuk itu, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan awal peserta didiknya, sehingga dapat menentukan alur pembelajaran secara tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pengetahuan awal peserta didik bersifat individual, artinya setiap individu memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda. Untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan pretest dan atau non-tes seperti wawancara sebelum mempelajari materi pokok. Dengan demikian, pendidik akan memiliki gambaran yang jelas terkait dengan kondisi kemampuan awal peserta didik. 3. Gaya belajar. Dikutip dari modul belajar mandiri guru PPK, gaya belajar peserta didik menurut Mas Ganti 2012-49 dimaknai sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Selain itu, Porter dan Hemaki dalam Mas Ganti 2012-49 mendefinisikan gaya belajar sebagai kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan cara yang digunakan peserta didik dalam mengatur, menerima, dan memproses informasi atau materi yang diterima oleh pendidik. Seorang pendidik harus memahami gaya belajar peserta didik agar materi atau informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi gaya besar peserta didik. A. Perkembangan emosi.
Peserta didik berkaitan dengan perasaan senang, aman, semangat, bahkan sebaliknya peserta didik merasakan sedih, takut, dan sejenisnya. Emosi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Untuk itu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu menghadirkan suatu emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Model pembelajaran yang menyenangkan, enjoy learning, belajar melalui permainan dan media sejenisnya, sangat menentukan emosi positif peserta didik. B. Perkembangan motorik. Seorang pendidik harus memahami faktor perkembangan motorik sebagai salah satu perkembangan individu. Menurut Harlock, perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan gerakan jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan gerakan fisik atau tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri seperti menendang bola. Sementara motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih bermain puzzle. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.